Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati DKM Masjid At-Taubah dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib dan mengisi waktu antara maghrib dan isya ini dengan mempelajari sedikit dari hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan bab jual beli. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan materi kita. Pada pertemuan ini melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang bentuk-bentuk jual beli yang dilarang di dalam syariat. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang di dalam syariat. Kalau bulan yang lalu, nggak apa-apa kita review sedikit berkaitan dengan syarat sah jual beli, yaitu harus ridho, dan kemudian pembeli dan penjualnya harus berakal balik, dan selanjutnya objek yang ditransaksikan adalah halal, dan selanjutnya adalah telah dimiliki, dan selanjutnya adalah bisa diserah terimakan, dan selanjutnya enggak mengandung unsur gharar. Adapun sekarang ini Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit berkaitan dengan jual beli yang dilarang di dalam syariat. Yang pertama, terlarangnya jual beli tersebut berkaitan dengan waktu, yaitu pada hari Jumat ketika azan dikumandangkan. Jadi sedikit cuma Pak Ibu. Kalau kita perhatikan, Allah memberikan waktu kepada kita, satu minggu itu berapa tuh? Kira-kira ada 150-an jam. Banyak. Dan ketika datang hari Jumat, Allah itu syariat enggak melarang kita untuk meninggalkan jual beli secara totalitas pada hari Jumat. Enggak. Tapi syariat hanya melarang ketika azan sudah berkumandang. Itu saja Pak Ibu. Hari Jumat sebelum azan berkumandang, ya silahkan kita jual beli. Setelah selesai dari melaksanakan ibadah salat Jumat, silahkan kita jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya ila salati li salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah." Kalau telah dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Perintah ini Bapak Ibu ditujukan kepada siapa? Apakah ditujukan kepada setiap makhluk Allah? Enggak. Dikerucutkan lagi. Perintah ini ditujukan bagi orang yang punya kewajiban untuk salat Jumat. Semakin mengerucut dia. Perintah ini ditujukan kepada orang yang punya kewajiban untuk salat Jumat. Siapa orang yang berkewajiban untuk menghadiri salat Jumat?
Tentunya yang pertama adalah muslim laki-laki. Kalau muslimah perempuan nggak wajib untuk menghadiri Jumat. Kalau nggak wajib menghadiri Jumat, maka jual belinya sah. Karena dia nggak ada kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat. Muslim laki-laki yang sudah balik. Muslim laki-laki yang sudah balik. Apa ciri-ciri balik? Para ulama menjelaskan ini khusus laki-laki. Yang pertama adalah mimpi basah. Mohon maaf, mengeluarkan air mani, baik kondisi sengaja mau dia tidur maupun kondisi terjaga. Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalam an salas, diangkat pena itu dari 3 orang, nggak dituliskan dosa. Salah satunya adalah anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia ihtilam, yaitu mimpi basah. Ciri balik yang kedua adalah genap berumur 15 tahun dalam hitungan hijriyah, bukan hitungan Masehi. Dia genap 15 tahun dalam perhitungan hijriyah. Dalilnya adalah dari Nafi' radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, haddatsani Ibnu Umar, menceritakan kepadaku Ibnu Umar, aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ana 14 sanah. Aku meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut perang Uhud dan umurku masih 14 tahun ketika perang Uhud. Wa aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq, dan aku menawarkan diri kepada Rasulullah untuk ikut serta di perang Khandaq wa ana 15 sanah, dan umurku sudah genap 15 tahun. Fa ajazani, kemudian Rasulullah mempersilahkan aku ikut bergabung menuju perang Khandaq ketika umur berapa? Umur 15 tahun. Ini membuktikan bahwasanya umur 15 tahun ini salah satu pertanda anak itu sudah balik. Ciri yang ketiga adalah, mohon maaf, tumbuhnya rambut yang kasar di sekitar kemaluan. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rambut itu ada 2. Rambutnya masih halus, dan yang kedua rambutnya sudah kasar. Nah, yang menjadi patokan dia sudah balik itu adalah kalau rambut tersebut sudah kasar. Dalilnya adalah dikisahkan oleh Atiyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aradana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Quraidah. Ini kisah perang Bani Quraidah. Aku dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Bani Quraidah. Apa sebabnya perang Bani Quraidah? Yaitu orang-orang Yahudi mengingkari perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan orang-orang Quraidah, fakana mimman ambata qutila. Kalau sudah tumbuh dibunuh. Faman lam yanbut, kalau belum tumbuh, khulya sabiluhu, maka dia dipersilahkan untuk hidup karena dia masih belum balik. Apa kata sahabat ini, Atiyah ini?
fakuntu mimman khulliya sabili, dan aku adalah orang yang selamat untuk hidup karena alhamdulillah umurku masih belum balik. Di sini pelajaran lagi Bapak Ibu, bahwasanya Islam ini bukanlah haus darah. Gak ada di dalam Islam tuh memberangus etnis, gak ada. Islam berjaya itu etnis tetap ada, meskipun etnis tersebut berada di dalam kesalahan yang nyata, nggak akan diberangus. Dan kalau kita lihat kenapa terjadinya perang Bani Quraidah, pihak mana yang memulai? Yahudi. Dia membatalkan perjanjian damai. Kemudian apakah semua orang-orang Quraidah di bumi hanguskan? Enggak. Perempuan dibiarkan, orang yang belum balik dibiarkan. Indahnya Islam. Namun betapapun indahnya Islam, bagi orang yang membenci Islam, baik dari orang-orang yang kafir maupun dari orang-orang yang muslim, mengaku muslim, dia tetap memberikan casing terhadap Islam. Islam ini adalah radikal keras. Kalau dia belajar sejarah, dia akan mendapatkan bahwasanya Islam ini rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat orang yang wajib menghadiri Jumat, laki-laki muslim yang sudah balik dan mukim. Lawan dari mukim apa? Musafir. Jadi kalau dia musafir, itu enggak wajib sholat Jumat. Kira-kira sebagian ulama mengatakan batasannya adalah 85 atau 83 kilometer, maka dia sudah dihukumi musafir. Enggak wajib dia untuk ngapain? Sholat Jumat. Ini enggak wajib. Apakah boleh? Boleh. Singgah kita di suatu tempat, dari sini contohnya ke kota B, ketika azan berkumandang kita singgah, sah kita untuk menghadiri, tapi nggak wajib. Atau ketika kita safar dari sini ke kota C, kemudian kita kehausan, orang sedang khutbah, sah kita untuk singgah di supermarket untuk beli minuman? Sah. Kenapa? Karena kita adalah orang yang nggak memiliki kewajiban untuk sholat Jumat. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah", ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang wajib menghadiri salat Jumat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini disebutkan jual beli. Maka para ulama menyamakan setiap hal-hal yang melalaikan dari salat Jumat, maka enggak boleh dilakukan. Bikin akad nikah, jam berapa akad nikahnya? Jam 12:30 siang. Atau masuk zuhur jam berapa? Jam 12.45 lah ya Pak. Dibikin akadnya jam 12.50, enggak dibolehkan. Karena apa? Karena melalaikan dari salat Jumat. Kenapa disebutkan jual beli? Karena inilah aktivitas kita yang paling banyak kita lakukan. Setiap hari kita itu jual beli berapa kali? Enggak terhitung, 5 kali, 7 kali, atau bahkan lebih. Tapi kalau terkadang urusan-urusan yang lain Bapak Ibu, itu terkadang seumur hidup palingan cuma sekali. Kayak nih nikah, ya minimal sekali lah dalam hidup ya, itu minimal. Maksimalnya 4 kali. Iya, tapi minimalnya sekali. Tapi kalau untuk jual beli, itu tiap hari ada aja kebutuhan kita untuk kita tunaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jual beli yang terlarang yang kedua adalah setiap hal yang menghantarkan kepada sesuatu yang diharamkan.
setiap hal yang menghantarkan kepada sesuatu yang diharamkan. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pada asalnya objek yang kita transaksikan ini pada asalnya boleh. Pada asalnya boleh. Contohnya, pada asalnya boleh pisau. Pada asalnya boleh. Tapi jika seandainya pembeli tersebut akan menggunakan pisau untuk membunuh orang lain, maka di sini kita haram untuk menjualnya. Contoh yang lain, menyuplai senjata kepada pemberontak. Menyuplai senjata kepada pemberontak. Tentu pemberontak dengan dapat senjata ini yang akan dia habiskan siapa? Aparat negara. Tentunya nggak boleh. Atau contoh yang lain, menyuplai buah anggur ke perusahaan yang membuat khamar, maka nggak boleh. Nah, pada asalnya sesuatu yang mubah ini, jika itu bisa menghantarkan kepada yang terlarang di dalam syariat, maka jual belinya dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam berbuat dosa. Karena mengapa? Dari mana kita tahu bahwasanya ini akan digunakan untuk perbuatan haram? Karena biasanya Bapak Ibu, setiap hal yang dijadikan objek jual beli itu bisa dibawa kepada yang baik, bisa dibawa kepada yang buruk. Itu kebanyakan, apapun. Mau HP kah, mau motor kah, bisa dibawa kepada yang baik, bisa dibawa kepada yang buruk. Laptop kah, bisa dibawa kepada yang baik, bisa dibawa kepada yang buruk. Dari mana kita tahu bahwasanya ini akan membawa kepada yang buruk? Yang pertama, kata Syekh, wa mahallu dzalika ala ilmin. Kalau kita tahu yakin 100% dia akan menggunakan untuk pada yang buruk. Pertama, yakin gitu. Dari mana kita tahu yakin? Apakah kita perlu bertanya setiap orang yang datang ke toko kita, sini dulu mas, mau beli ini buat kemana? Gak perlu kita nanya, gak perlu kita cross check isi hati orang, gak perlu. Namun kita tahu dari mana? Bisa jadi dari pengakuan dia, Pak, mau beli lahan. Karena sekarang ini anak-anak muda itu butuh refreshing, maka akan dibikinkan untuk dia diskotik. Yakin kita, tahu kita dari pengakuan calon pembeli. Maka di sini nggak boleh kita jual. Kok nggak boleh? Padahal kan kami cuma menjual lahan. Yang main ke diskotik bukan kita. Iya betul. Tapi berdirinya diskotik tersebut gara-gara siapa? Kita menjual lahan. Maka kena kita di sini. Jadi kita harus tahu yakin dia akan menggunakan kepada yang haram, tahu 100%. Yang kedua, minimal ada praduga yang kuat, prasangka yang kuat dia akan menggunakannya. Apa contoh prasangka yang kuat? Dia akan menggunakannya, bisa jadi dia beli parfum perempuan ya, parfumnya sangat dia pakai. Ini cocok nggak untuk aku keluar ini? Wah cocok. Ada indikasi dia ini akan memakai bukan pada tempatnya. Jika kita nggak punya ilmu, nggak ada praduga yang kuat, maka di sini kita halal untuk menjual. Bisa jadi dia pakai yang baik, bisa jadi dia pakai yang buruk. Kalau dia buruk itu urusan dia. Kita sudah berlepas diri. Karena kita nggak tahu kondisi. Kalau kita nggak tahu kondisi niatnya pembeli, maka kita halal untuk menjual. Karena hukum asal jual beli apa? Diperbolehkan. Jadi terlarang itu kapan? Kalau kita tahu yakin betul-betul atau ada praduga yang kuat. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjual di atas jualan saudaranya. Bai'uhu ala bai'il muslim.
menjual di atas penjualan saudaranya. Bagaimana maksudnya? Contohnya, misalnya ana beli rumah ke bapak itu 100 juta atau 500 juta lah ya. Ana beli rumah ke bapak senilai 500 juta. Pak, ana tertarik dengan rumah bapak ini, tapi kasih ana waktu tenggang untuk melanjutkan. Kan ada kan biasanya ya, kasih minta waktu apa? Tenggang untuk melanjutkan, apakah lanjut atau batal. Harganya tadi berapa? 500 juta. Kemudian datang nih teman kita, akhi, antum tadi beli rumah sama bapak itu berapa? 500 juta. Berapa tingkat? Cuma satu. Ukurannya berapa? Ukurannya 15 kali 20 lah contohnya. Sama ana aja beli. Ana kasih dengan ukuran yang sama, tipe yang sama, harga murah. 400 juta. Tadi berapa? Antum batalkan akad jual beli antum sama bapak tersebut, dan saya kasih uang 400 juta. Saya kasih harga 400 juta. Maka di sini hukum jual belinya enggak dibolehkan. Kenapa? Karena mengandung mudarat terhadap siapa? Penjual. Dan kaedah kita di dalam syariat bahwasanya ad-dararu yuzal. Mudarat itu diusahakan untuk dihilangkan semampu kita. Maka setiap yang memudaratkan maka dilarang. Tadi yang mendapat mudarat siapa? Penjual. Gara-gara kita yang menawarkan, dia belum selesai akad. Atau bentuk yang kedua, kalau tadi masalah turun harga, atau kita kasih tipe yang paling bagus. Tadi ukuran rumahnya 15 kali 20 harga, contoh aja 500 juta. Ana kasih harga 500 juta dengan tipe yang lebih luas, 30 kali 20. Batalkan aja jual beli antum sama dia. Kita bikin transaksi baru. Maka di sini dilarang bagi orang yang sedang transaksi akad jual beli, maka pihak ketiga dilarang untuk masuk, baik dalam akad jual beli maupun dalam khitbah. Orang yang sedang khitbah minta tenggang waktu, dia datang, antum melamar fulan, mau sama fulan, fulanah, iya, ada fulanah yang lebih bagus. Wah, cukup semua sifat yang disebutkan oleh Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahi wanita tersebut dikarenakan 4 hal. Dikarenakan jamaliha, kalau cantik jangan ditanya, kesepakatan seluruh kampung mengatakan dia cantik. Wali hasabiha, kedudukannya. Wali maliha, karena kekayaannya. Wali diniha, karena agamanya. 4 tersebut itu berada pada fulanah ini. Kalau fulanah yang akan antum lamar itu enggak ada padanya, pindah aja tuh sama fulanah. Ketika orang sedang tenggang waktu dalam masalah khitbah ataupun dalam masalah jual beli, maka pihak ketiga haram untuk masuk sampai selesai urusan, baik secara tegas, pernyataan tegas, maupun secara iming-iming. Nanti kalau antum gak jadi transaksi sama bapak itu, akan anak kasih antum suatu hal yang paling bagus secara iming-iming, maka gak dibolehkan. Karena apa? Karena akan memudaratkan pihak penjual. Atau itu bentuk yang pertama, menjual di atas penjualan saudaranya. Yang kedua, sama juga membeli di atas pembelian saudaranya, juga dilarang. Misalnya, ana menjual ke bapak itu motor X seharga 30 juta. Ana jual ke bapak. Tapi bapak bilang sama ana, kasih tenggang dulu ya Ustaz, kira-kira 3 hari. Baik. Kemudian datang pihak yang ketiga. Udah
Bara udah jual tadi motor tu kafulan 30 juta. Biar mula kembali udah 35 juta kembali. Yang dapatkan mudarat siapa? Pembeli. Maka di sini pihak ketiga haram. Kaidahnya apa? Ketika orang itu belum selesai dari transaksi, baik itu jual beli maupun dalam masalah khitbah, pihak yang ketiga dilarang untuk masuk. Selesaikan dulu, karena untuk menjaga agar enggak terjadi mudarat kepada salah satu pihak. Adapun menawar di atas tawaran, menawar di atas tawaran, apakah boleh? Maka kita lihat, menawar di atas tawaran itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah sistem lelang. Sistem lelang itu kan penjual itu membuka harga kepada forum pembeli, dan kemudian penjual memilih penawaran yang tertinggi. Ini udah diketahui semua orang, semua penjual udah mengetahui siapa yang mau beli X ini 12 juta. Bukan, berapa maunya? 10 juta. Ada yang lain 12 juta, ada yang lain 13 juta. Maka di sini hukum jual belinya boleh. Selama penawaran masih dibuka ya. Dengan catatan selama penawaran masih dibuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yashtari hadza?" Siapa yang mau membeli ini? Kemudian sahabat tunjuk tangan. "Ana akhidhuhuma bidirham." Saya bandrol dengan 1 dirham ya Rasulullah. Qala man yazid? Ada enggak penawaran yang lain yang lebih tinggi? Kenapa? Karena penawaran tersebut masih dibuka, maka boleh. Jika penawaran tersebut telah ditutup, maka di sini enggak boleh lagi masuk. Contohnya Bapak berhasil mendapatkan penawaran tertinggi. Pak kasih 30 juta. Oke, ini Pak. Datang pihak yang lain 35 juta. Maka yang bilang 35 juta tersebut enggak boleh lagi masuk. Karena ngapa? Karena sudah ditutup. Jadi kalau kita menghadiri pasar lelang, maka kita boleh ikut dalam penawaran selama penawaran tersebut masih dibuka. Tapi kalau seandainya sudah ditutup, maka kita enggak boleh masuk. Yang keberapa lagi tadi Bapak Ibu? Yang keempat, itu adalah menjual barang yang belum kita terima. Keempat ini menjual barang yang belum kita terima. Jadi hampir mirip dengan menjual barang yang belum kita punya. Kalau menjual barang yang belum kita punya, jelas ya, objeknya tersebut belum kita miliki. Tapi kalau kasus kedua ini sangat sedikit. Kita enggak diperbolehkan menjual sebelum objek tersebut berada di tangan kita. Contohnya, anak ini sebagai pedagang contohnya ya. Pedagang beras lah contohnya. Karena toko anak kecil, anak belanja di grosir. Anak beli beras itu 1 truk. Toko kecil enggak muat untuk memindahkan 1 truk. Kemudian datang pembeli, Pak, beras 100 kilo, bikin faktur toko anak, nih jemput ke toko sana. Maka di sini enggak boleh. Karena apa? Meskipun udah anak bayar cash di sana, akan tetapi beras tersebut belum pindah ke toko anak. Disinilah nilai Islam, bahwasanya keuntungan yang ada di dalam Islam itu sebanding dengan resiko yang akan dia terima. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, barang anak ada di sana. Kalau seandainya toko tersebut, toko grosiran tempat anak beli itu hancur, siapa yang nanggung? Yang menanggung toko.
bukan anak. Maka anak nggak boleh mengambil keuntungan apabila barang tersebut belum menjadi resiko saya. Karena resikonya masih ditanggung sama siapa? Penggrosiran tadi. Maka nggak dibolehkan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahan Nabi SAW an ribhi malam yutman. Itu nggak boleh mendapatkan keuntungan kalau belum itu menjadi resiko dia. Karena keuntungan tersebut dibolehkan keuntungan dikarenakan kita telah menanggung resiko. Tapi kalau udah berada di tangan kita, udah berada di toko kita, qadarallah banjir, rusak barang kita semuanya. Siapa yang nanggung? Nanggung kita. Sehingga kita halal untuk mendapatkan keuntungan dengan resiko yang akan kita hadapi. Tapi kalau barang tersebut masih berada di sana kemudian sudah kita jual, yang menanggung resiko siapa? Penjual sana. Maka kita enggak mengambil keuntungan yang belum menjadi resiko kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Hakim Ibnu Hizam, "Idza ishtaraita bai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Wahai Hakim Ibnu Hizam, kalau seandainya engkau membeli sesuatu, maka jangan kamu jual sampai barang tersebut berada di tanganmu, berada di tanggungan risikomu. Maka disinilah salah satu kesalahan yang ada pada lembaga kredit. Kita datang ke salah satu kredit, kemudian dia telepon pihak penjual motor, "Fulan mau ngambil, saya beli motor sana." Dah dia telepon aja, kemudian disuruh kita untuk ngambil motor. Padahal tempat kredit tersebut belum mengambil motornya. Kita langsung disuruh. Maka disinilah nggak dibolehkan. Karena apa? Karena dia menjual sesuatu yang belum menjadi tanggungannya. Itulah indahnya Islam. Tadi kita katakan apa? Keuntungan tersebut halal setelah resiko itu berada di tangan kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah bai'ud dam, yaitu jual beli darah. Jual beli darah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan bagi kalian untuk maitah, artinya bangkai. Dan kemudian diharamkan juga adalah darah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu." Kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu hal, maka objek tersebut juga haram untuk kita transaksikan. Salah satunya adalah darah. Kenapa enggak boleh? Apa hikmahnya enggak boleh untuk jual beli darah? Para ulama mengatakan darah ini adalah bagian dari tubuh kita, bagian dari organ tubuh kita. Maka kita enggak diperbolehkan menjual salah satu bagian dari organ tubuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam." Dan aku telah memuliakan bani Adam. Bentuk pemuliaan ini enggak boleh menjual organ tubuh kita. Karena organ tubuh kita ini adalah titipan dari Allah. Maka enggak boleh kita jual kepada yang lain. Lalu bagaimana dengan pasien yang itu mengeluarkan uang untuk beli darah, untuk mendapatkan darah? Kan ada kan kejadiannya pasien kan kekurangan darah, kemudian dia harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan darah yang ia inginkan. Kata salah seorang ketua PMI di salah satu kota mengatakan, darah yang kami berikan nilai harga tersebut itu adalah biaya operasional. Kan darah itu nggak langsung dikasihkan sama pasien, butuh biaya perawatan,
butuh biaya penjagaan, butuh biaya sterilisasi. Kalau demikian halnya, maka PMI tersebut bukan menjual darah. Udah kita bahas pada pertemuan yang lalu, apanya namanya? Nah, itu dia. Jadi enggak masalah. Adapun donor mensyaratkan, ana enggak akan mau mendonorkan kecuali 1 mili darah ana nilainya 1 juta. Yang dijual apa berarti sekarang? Darahnya. Maka di sini enggak dibolehkan. Kita katakan tadi apa? Darah tersebut adalah bagian dari organ tubuh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'id dam. Tegas Nabi ngomongnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli darah. Sudah kita sebutkan tadi, di PMI ada pasien yang harus mengeluarkan biaya, itu dia bukan membeli darahnya, tapi biaya operasionalnya, mulai dari sterilisasi dan sebagainya macamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang keenam adalah bai'ul urbun, jual beli dengan menggunakan DP. Ini belum selesai pembahasannya. Ini menurut kebanyakan ulama. 3 mazhab itu enggak membolehkan jual beli dengan sistem DP. Mulai dari mazhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i. Itu enggak memperbolehkan sistem DP. Apa itu sistem DP? Uang muka. Kalau jadi uang muka tersebut bagian dari harga. Contohnya, rumah ini harganya 100 juta. Udah di DP 20 juta. Kalau jadi, kita tinggal membayar 180. Karena DP tersebut kalau jadi bagian dari harga. Kalau nggak jadi, maka milik penjual. Disinilah mayoritas berarti banyak ya. Mayoritas ulama enggak membolehkan dengan sistem DP. Tapi ada satu ulama dari kalangan mazhab Hanabilah, dan kemudian diikuti oleh para ulama kontemporer kebanyakannya, dan diikuti oleh lembaga-lembaga fatwa, itu mengatakan boleh, alhamdulillah, dengan menggunakan sistem DP. Karena sistem DP ini memberikan kemaslahatan kepada penjual sekaligus kepada pembeli. Maslahat yang didapatkan oleh pembeli, barangnya safety, aman. Dia nggak akan memikirkan bahwasanya penjual akan menjual kepada yang lain, safety dia. Dan penjual pun mendapat manfaat, maslahat, yaitu dikarenakan dia telah menahan diri untuk menjual barang. DP dulu 30 juta, kasih waktu 3 hari. Tentunya penjual, orang namanya penjual kan berbagai macam datang tawaran kan. Bisa jadi ada orang yang butuh rumah, dia tawar 150 juta. Padahal pembeli pertama tadi membeli 100 juta. Dikarenakan sudah terikat, maka dia dihalalkan untuk mendapatkannya. Jadi mayoritas ulama kontemporer dan mazhab Hanabilah membolehkan sistem DP. Artinya kalau seandainya pembeli membatalkan jual beli, maka penjual itu halal untuk mendapatkan DP. Namun jika penjual yang membatalkan, maka di sini penjual enggak diperbolehkan untuk ngapain? Mengambil DP, harus dia kembalikan. Karena pembatalan akad jual beli dari pihak penjual, bukan dari pihak pembeli, maka dia harus mengembalikan. Insyaallah DP ini diperbolehkan seperti yang tadi. Akan tetapi ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya ini, DP ini adalah itu
nggak berlaku pada barang yang harus cash. Kan nanti akan kita pelajari, ada beberapa komoditi yang harus cash kita beli. Harus utuh uang yang kita berikan, nggak boleh tertinggal sedikit pun. Salah satunya adalah emas. Jadi kredit emas atau membeli emas dengan sistem DP itu nggak dibolehkan. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, az-zahabu bi-zahabi yadan biyadin mislan bimislin. Tukar menukar emas atau yang semakna dengan emas. Apa fungsi emas? Sebagai alat tukar. Kalau sekarang apa alatnya? Uang. Ketemu uang sama emas, maka syaratnya adalah harus cash, yadan biyadin, harus cash, nggak boleh tertunda. Dengan demikian DP nggak berlaku pada sesuatu yang disyaratkan untuk cash. Salah satunya adalah emas maupun perak. Selain dari itu silahkan, mau DP rumah, mau DP motor, mau DP HP, maka nggak masalah. Selain dari komoditi yang disyaratkan untuk cash. Syarat yang kedua adalah DP tersebut diperbolehkan dengan catatan penjual sudah memiliki barang. Penjual sudah memiliki barang. Tapi kalau seandainya penjual belum memiliki barang, maka nggak boleh sistem DP. Jatuh kepada menjual barang yang belum dimiliki. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual terhadap sesuatu yang belum kamu miliki. Jadi itu salah syarat ringkas DP itu adalah berlaku bukan pada objek yang harus cash, yang disyaratkan cash seperti emas. Yang kedua, penjual sudah memiliki barang yang akan dia jual. Isyaknya berapa? 1 menit lagi. Baik. InsyaAllah Bapak Ibu, ini yang bisa Anda sampaikan. Tinggal waktu 1 menit. Semoga duduk kita di sini bernilai pahala dan menambah ilmu kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.